kita berdoa, kita mau memuji Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay. Semua siap untuk memuliakan nama Tuhan? Hendaknya semua yang di rumah untuk bangkit berdiri, kita siapkan tubuh kita yang masih sehat-sehat ini untuk memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Kita mau nyanyi Ayo. Kita mau nyanyi Kasih Yesus lebih indah dari. Oke, semuanya siap. Ikutin kakak-kakak di sini ya, pakai kakak. Kasih Yesus indah
Semua siap ya, semua harus siapkan hati yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Semuanya dengan sikap tenang, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian kita katakan, Bapa Engkau baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami dan Engkau memberkati kakak-kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Halo, shalom, selamat sore adik-adik semua. Apa kabar semua yang ada di rumah? Kakak berharap semuanya sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan dan selalu rajin, tetap rajin sekolahnya, sekolah minggunya walaupun secara online. Tetap jadi anak yang baik dan tetap kalau keluar-keluar pakai masker dan jaga kesehatan dengan menjaga kebersihan ya. Oke, adik-adik semua masih ingat gak cerita tentang minggu lalu apa sih? Nah, halo, tentang apa? Ayo adik-adik semua ngomong yang kencang di rumah. Tentang apa? Ya, betul. Tentang Ishak. Nah, Ishak yang dikorbankan di gunung mana itu? Nah, oke, dan sekarang sore ini kakak akan menceritakan lebih lagi tentang kisahnya Ishak. Nah, tapi sebelum itu adik-adik semua kakak mau tanya nih. Adik-adik semua kalau udah gede, udah dewasa nanti atau sudah besar setelah lulus sekolah, setelah lulus kuliah mau jadi apa? Ayo, pasti ada yang pengen punya jadi cita-cita jadi apa ya? Jadi misalkan jadi seniman, jadi pembisnis, jadi pilot, jadi dokter, jadi guru, dan berbagai profesi lainnya. Atau
pengen apa ya? Nanti kalau aku sudah besar, aku pengen bangun gedung yang tinggi, aku pengen bangun jalan tol, aku pengen jadi presiden, dan lain-lain. Atau ingin membantu orang banyak, mendirikan panti asuhan, mendirikan hal yang baik, hal yang positif untuk orang-orang sekitar kita. Itu adalah hal yang baik, teman-teman. Tidak ada yang salah. Nah, tapi apakah adik-adik semua tahu di rumah, apakah yang akan terjadi nih besok, yang akan terjadi apa ya? Atau 10 tahun lagi yang akan terjadi apa ya? Atau bahkan 1 jam lagi, adik-adik semua tahu nggak yang akan terjadi apa? Nggak ada yang tahu. Semua hanya Tuhan yang tahu. Nah, karena dari itu, kita harus minta pimpinan Tuhan untuk memimpin langkah kita, karena Dia adalah yang Maha Tahu, Dia Maha Kuasa, dan Dia yang telah merancang kita dengan rancangan damai sejahtera, rancangan yang bukan rancangan kecelakaan, dan rancangan yang baik-baik saja. Itulah, karena dari itu kita harus meminta pimpinan kepada Tuhan. Nah, adik-adik masuk ke dalam cerita nih. Nah, kakak mau ceritain nih. Jadi ada satu orang yang bernama Eliezer. Ini adalah hambanya Abraham. Nah, pada suatu hari dia dengan rombongannya itu berisi untanya ini membawa barang-barang berharga. Nah, barang-barang berharga untuk apa? Jadi Om Eliezer ini diutus oleh Om Abraham untuk mencarikan istri untuk anaknya. Anaknya tuh Ishak yang dipersembahkan di atas gunung itu. Nah, karena saat itu Ishak sudah berusia 37 tahun, sedangkan dia sudah berumur dan harus memiliki istri. Nah, dicarikanlah istri. Kenapa kok dicarikannya sampai jauh gitu ya? Dia ke tanah ini, kota Haran. Kota Haran. Nah, karena saat itu Abraham tidak mau Ishak mendapatkan istri di tanah yang di sekitar dia, di tempat lingkungan dia, karena di situ orang-orangnya tidak takut akan Tuhan. Nah, karena dicarikan ke tanah Haran dengan harapan bahwa istri dari Ishak ini akan menjadi istri yang takut akan Tuhan, orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan dan cinta kepada Tuhan. Nah, maka pergilah diutus Eliezer ke tanah Haran. Perjalanannya jauh, teman-teman, adik-adik semua, lewat padang gurun, dan tidak seperti zaman sekarang ya, jalannya jalan tol, naik mobil gitu enak. Kalau dulu nggak, naik onta. Nah, pada suatu hari saat Om Eliezer ini tiba di kota Haran, belum tiba tapi hampir tiba, dia merasakan kelelahan. Dia kelelahan lalu berkata kepada Tuhan, "Tuhan, mohon pimpinlah langkahku. Jika kehendak-Mu jadi sore ini, biarlah aku sampai di kota Haran. Mohon pimpin langkahku." Dia meminta pimpinan kepada Tuhan. Nah, lalu berjalan dan tibalah dia berdiri di samping sumur dan dia berdoa di dalam hatinya. "Tuhan, aku perlu pimpinan-Mu. Sekiranya jika ada gadis yang akan lewat ke sumur ini untuk mengambil air, dan gadis itu akan memberikan minum untukku dan untuk onta-ontaku, maka gadis itu yang akan menjadi calon istrinya Ishak tuanku. Lalu belum selesai dia berdoa, datanglah seorang gadis membawa buyung, membawa tempat air untuk mengambil air. Nah, lalu Om Eliezer bilang, ini coba aku minta minum sama dia. Diminta minum, boleh nggak aku minum sama onta-ontaku juga? Lalu diberikan minum oleh si gadis ini yang dia belum tahu namanya siapa. Diberikan minum, lalu onta-ontanya juga diberikan minum. Lalu dia bersyukur kepada Tuhan, mungkin ini doaku dijawab oleh Tuhan. Sudah Eliezer dan onta-ontanya minum, lalu ia memberikan hadiah untuk gadis ini. Hadiahnya apa? Memberikan anting, gelang, emas. Lalu ditanyalah gadis ini oleh Eliezer, "Kamu ini anaknya siapa sih?" Ditanya gitu kan. Lalu gadis ini menjawab, "Aku adalah anak Betuel dan kakekku adalah Nahor." Lalu ditanya juga oleh Om Eliezer, "Apakah malam ini
kami boleh bermalam di rumahmu. Lalu dia juga menjawab, gadis ini menjawab, oh ya tentu, kamu boleh bermalam di tempatku malam ini, dan juga onta-ontamu ada tempat bagi dia, dan juga ada jerami untuk makanannya. Wah, lalu Om Eliezer ini senang, dia memuji Tuhan, dia berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin perjalanannya. Lalu gadis itu pun bergegas lari ke rumahnya untuk menceritakan kejadian ini kepada kakaknya dan orang tuanya. Kakaknya gadis ini adalah bernama Laban, dan ternyata gadis ini bernama Ribka. Nah, lalu karena Laban melihat, wah, adikku diberikan hadiah oleh seseorang ini, dia belum tahu orangnya siapa. Lalu dengan senang hati, Laban dan orang tuanya, Ribka juga dengan senang hati menerima tamu ini, tamu yang jauh ini. Diberikanlah pelayanan yang terbaik, dicuci untanya, kaki untanya dibasuh, lalu disiapkan makanan untuk mereka makan dan duduk bersama. Sebelum makan, lalu Eliezer pun menyampaikan maksud kedatangannya ke tempat Ribka ini. Lalu Om Eliezer memperkenalkan dirinya kepada keluarga Ribka. Dia menceritakan bahwa dia adalah hambanya Abraham yang telah lama pindah ke negeri Kanaan. Lalu dia juga cerita Abraham ini sangat kaya karena Abraham diberkati oleh Tuhan. Nah, juga diceritakan tentang Ishak anaknya. Lalu diceritakan juga bahwa dia diutus oleh Abraham ke kota Haran untuk mencarikan Ishak seorang istri yang takut akan Tuhan. Dan juga dia menceritakan kejadian yang di sumur itu, bahwa dia berdoa, lalu Ribka memberikan dia minum, dan unta-untanya juga minum, dan akhirnya dia juga bercerita kalau doanya itu dijawab oleh Tuhan. Nah, kemudian setelah itu dia bertanya kepada keluarganya Ribka, maukah kalian mengizinkan Ribka untuk pergi ke tanah Kanaan untuk menjadikan Ribka ini istrinya Ishak? Lalu kemudian keluarganya mereka pasti sedih karena ya mau berpisah ke tanah yang jauh, dari kota Haran ke Kanaan itu jauh. Namun di balik kesedihan keluarga Ribka, Laban dan orang tuanya mengakui bahwa jalan ini semuanya telah dirancang oleh Tuhan, semuanya ini datangnya dari Tuhan, bahwa mereka tidak dapat lagi menahan Ribka, dan mereka merelakan Ribka untuk menjadi istrinya Ishak. Lalu setelah mendengar jawaban itu, Eliezer sekali lagi dia berterima kasih, dia bersujud, dia menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memimpin langkah Eliezer untuk mencari seorang istri bagi Ishak. Lalu kemudian mereka makan, lalu bercerita tentang kehidupan Abraham. Lalu keesokan harinya pada pagi hari, Eliezer berkata kepada Laban, hari ini juga aku harus pulang. Tapi ibu dan kakaknya Ribka ini bilang, hei jangan cepat-cepat, jangan tergesa-gesa. Kami masih mau bersama Ribka. Kira-kira sampai 10 hari lagi baru boleh Ribkanya pergi. Tapi Eliezer menjawab lagi, jangan tahan kami di sini, karena Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskanlah aku supaya aku bisa pulang kembali kepada Tuanku. Lalu mereka berpikir, oke, baiklah kalau begitu, mereka akan tanyakan kepada Ribka dulu apakah Ribkanya mau atau tidak. Nah, kira-kira Ribkanya mau nggak ya pergi saat itu juga? Nah, ternyata adik-adik Ribkanya mau loh. Wah, akhirnya keluarganya mencium dia, memeluk Ribka, dan mengucapkan salam perpisahan, bye-bye, karena mereka akan berpisah jauh. Kemudian orang tua Ribka juga memberikan Ribka seorang pengawal yang akan menemani Ribka untuk pergi ke tanah Kanaan. Nah, mereka pulang deh naik onta, guduk. Wih, perjalanan jauh, lalu tibalah Ribka dan Eliezer dan satu pengawalnya Ribka ini ke tanah Kanaan untuk bertemu dengan Abraham dan Ishak. Nah, di sana Abraham dan Ishak sedang menunggu kembalinya Eliezer, hambanya yang setia itu.
Lalu pada suatu hari Ishak lagi berjalan, merenung, dan berdoa. Lalu pas dia buka mata, klek, wah, dia melihat ada rombongan yang jauh. Wah, dia udah tahu ini pasti rombongannya Eliezer membawa unta. Lalu Ribka dan Eliezer juga melihat, wah itu ada seorang laki-laki. Ribka pun juga menanyakan kepada Eliezer, siapakah itu? Nah, lalu diceritakan oleh Eliezer, itulah Ishak tuanku. Wah, yang akan menjadi calon suaminya Ribka. Nah, Ribka pun langsung turun dari untanya dan menundungi mukanya sesuai dengan adat istiadat waktu itu. Lalu Ishak menyambut Ribka, lalu mengantarkan dia ke kemah ibunya. Lalu kemudian mereka pun menikah. Lalu Ishak sangat bersukacita sebab ia tahu bahwa Tuhan sendiri yang memberi seorang istri yang sepadan baginya. Nah, adik-adik semua, dari cerita ini adalah kita belajar bahwa Eliezer ini percaya dan berdoa. Dia meminta tolong kepada Tuhan. Ia meminta supaya Tuhan menolong dia untuk mencarikan istri bagi Ishak. Tuhan mendengar doa Eliezer dan mempertemukan Ribka dan membuat jalannya berhasil. Nah, adik-adik semua, tanpa Tuhan yang memimpin langkahnya Eliezer, pasti nggak akan berhasil, pasti nggak akan terwujud, nggak akan ketemu. Nah, begitu juga dengan kita. Tuhan juga ingin memimpin langkah adik-adik sekolah minggu semua. Kita harus meminta pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita meminta petunjuk kepada Tuhan, misalkan kayak, Tuhan, aku lagi gak bisa nih belajar, lagi susah pelajarannya. Nah, ketika kita terus belajar, ketika kita sudah minta juga kepada Tuhan, nah pasti Tuhan akan membantu kita untuk mengerti setiap persoalan, setiap pelajaran yang kita perlu pelajari. Nah, pasti juga di saat-saat tertentu kalau kita meminta tolong kepada Tuhan, meminta Tuhan petunjuk jalan kita, untuk menunjukkan jalan kepada kita, pasti Tuhan akan bantu adik-adik semua. Oke deh adik-adik semua, kalian ingin Tuhan memimpin perjalanan kalian? Pengen gak? Nah, jika kalian meminta pemimpinannya Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan memimpin kita semua. Oke, begitu aja ceritanya untuk sore hari ini tentang Ishak. Nah, minggu depan adik-adik semua jangan lupa ya untuk ikuti lagi ibadah online sekolah minggu, biar kita bisa terus mengikuti perjalanan kisah Alkitab yang ceritanya menarik, ceritanya seru, dan ceritanya akan menguatkan iman kita kepada Tuhan. Lalu untuk ayat hafalannya nih, kakak bacakan ya. Di Mazmur 37 ayat 23. Nih di sini ya. Kakak bacakan. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, adik-adik semua jangan lupa untuk menghafalkan ayat ini ya, dihafal dan direnungkan dan diingat terus. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur 37 ayat 23. Oke adik-adik semua, sudah begitu saja untuk firman pada sore hari ini. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Kami telah diberkati lagi oleh firman-Mu Tuhan, tentang pimpinanmu selama Eliezer mencarikan seorang istri bagi Ishak. Tuhan telah memimpin langkah Eliezer dan juga langkah Ishak. Begitu juga dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pun juga akan memimpin langkah kehidupan kami dan adik-adik semua. Tuhan akan memberikan kami keberhasilan. Tuhan yang akan memberikan kami, menuntun kami, langkah hidup kami untuk menjadi anak-anak yang taat kepadamu, anak-anak yang berhasil di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk dengar-dengaran, ajar kami untuk menjadi anak sekolah minggu yang taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati.
ibadah kita sudah selesai. Nah, jangan lupa ya minggu depan kita akan